Dinasti Qing mengalami krisis ekonomi akibat konflik sosial yang sedang berlangsung, yaitu pemberontakan Taiping, Nian, Pantai, dan Boxer. Konflik sosial ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di bidang ekonomi dan politik, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, di mana kematian sekitar 20-30 juta orang, kelaparan, dan penyakit. Secara ekonomi, pemberontakan tersebut menyebabkan kehancuran yang meluas. Pusat pemberontakan diubah menjadi medan perang, yang menyebabkan hancurnya lahan pertanian, rumah, dan seluruh kota. Kerugian ekonomi akibat pemberontakan itu sangat besar, dengan hancurnya properti dan infrastruktur, hilangnya pendapatan pajak karena berkurangnya jumlah penduduk, dan pengeluaran yang sangat besar untuk upaya militer guna menekankan pemberontakan. Yang mulia, saya ingin mengajukan permintaan. Menurut saya kita harus menyelesaikan tanggungan bangsa bangsa. Kita akan lebih sedikit khawatir nantinya. Bangsa merasa kita sudah tegas tentang pemberdayaan dan pertahanan kita. Banyak kritikan di luar sana. Jika kita buka puasa di sini, apakah ini sebuah negara? Melihat bahwa dinasti Qing sedang goyah akibat krisis ekonomi akibat pemberontakan sebelumnya, yaitu pemberontakan Taiping, Nian, Pantai, dan Boxer, Sun Yat-sen dan para revolusioner merencanakan revolusi untuk menggulingkan kekaisaran yang telah lama bertahan akibat rakyat Tiongkok yang resah dengan krisis kereta api dan ketidakpuasan terhadap penanganan krisis tersebut. Saudara-saudara, hari ini kita memutuskan nasib bangsa kita. Dinasti Qing telah memerintahkan terlalu lama. Rakyat kita menderita korupsi, kemiskinan, dan kekalahan memalukan dari kekuatan asing. Kita harus mengambil tindakan sekarang sebelum semuanya terlambat. Kamu benar, Sun. Dinasti ini telah gagal melindungi kita. Tapi apa rencana kita? Pasukan Qing masih kuat di kota-kota besar. Kita mulai dari Wuchang. Ini adalah pusat simbol penting. Jika kita bisa menggulingkan kekuasaan Qing di sini, seluruh Tiongkok akan melihat kita bahwa kita tidak main-main. Tapi bagaimana pemberontakan kita gagal? Tentara Qing akan membunuh kita semua. Tidak akan ada jalan mundur. Setiap revolusi punya risiko, tapi kita tidak bisa hidup selamanya dalam kekuatan. Jika kita tidak bertindak sekarang, anak cucu kita akan terus hidup di bawah tirani ini. Kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh bangsa. Kamu benar, ini saatnya. Kita tidak akan bisa mundur. Dengan atau tanpa senjata, kita harus melawan. Hidup kemerdekaan! Hidup! 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 Sun Yat-sen pergi ke Eropa untuk membujuk Bank Empat Bangsa untuk tidak meminjamkan uang kepada dinasti Qing, karena uang yang dipinjam akan digunakan untuk membeli senjata yang akan digunakan untuk menyerang para revolusioner. Sun Yat-sen mengunjungi Eropa juga untuk mencari dukungan internasional bagi revolusi yang ia pimpin. Di sana, ia berusaha mendapatkan perhatian dari negara-negara barat yang dapat membantu perjuangannya melawan pemerintahan Qing yang dianggap korup dan operasif. Konflik sosial kolektif pun terjadi. Konflik kolektif merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang, serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Pemberontakan Wuchang menimbulkan banyak korban jiwa dari kalangan revolusioner maupun masyarakat sipil.
juga menyetujui bujukan Sun Yat-sen dan menunda untuk memberikan pinjaman kepada dinasti Qing. Setelah kembali dari Eropa, Sun Yat-sen bersama para revolusioner merencanakan untuk mendirikan Republik Tiongkok. Dengan langkah pertamanya melakukan pemilihan presiden. Sun Yat-sen mendirikan Republik Tiongkok karena ia yakin bahwa Tiongkok perlu ditata dengan cara baru melalui revolusi, yaitu dengan mengubah sistem monarki absolut menjadi republik. Ia tidak ingin Tiongkok dikuasai oleh penindasan atau imperialisme. Ia juga ingin rakyat Tiongkok dapat membebaskan diri dari kesengsaraan dan menjadi negara yang merdeka. Dua hari yang lalu, petinggi provinsi memilih dan menyetujui sistem presiden. Hari ini, 29 Desember, diputuskan untuk memilih presiden sementara Cina. Silakan pilih suara Anda. Dengan ini, saya menyatakan, dari total 17 suara, Sun Yat-sen mendapatkan 16 suara. Artinya, presiden sementara Cina jatuh kepada Sun Yat-sen. Saya berjanji untuk memulihkan dinasti Qing, memperkuat Republik Cina, membina kehidupan yang lebih baik untuk semua. Saya berjanji kepada orang-orang, saya akan mengikuti mereka, melayani dengan iman, melayani semua orang sampai pemerintahan dinasti Qing ditumbangkan dan negara tidak memiliki perselisihan. Ketika Cina akan berdiri tegak di dunia dan dikenal oleh kalangan bangsa-bangsa. Pada saat itu saya akan mengundurkan diri dari posisi presiden sementara. Ini adalah janji saya untuk semua warga Cina. Kemarin Kaisar Qing turun tahta, mengakhiri 2000 tahun lebihnya dunia monarki. Hari ini 13 Februari 1912, saya menetapi janji saya untuk mengakhiri jabatan saya sebagai presiden. Setelah pemberontakan berhasil, dinasti Qing pun akhirnya menyerah dikarenakan desakan dari para revolusioner dan persediaan senjata yang mulai habis. Sun Yat-sen mendirikan Republik Tiongkok hingga ia disebut sebagai Bapak Republik Cina. Namun, untuk menjaga stabilitas, dia menyerahkan kekuasaan kepada Yuan Shikai, seorang jenderal yang memiliki kekuatan militer besar. Yuan, aku telah menyerahkan jabatan presiden ini kepadamu. Kaulah satu-satunya yang bisa menjaga negara ini dengan utuh. Tapi ingat, Republik ini lahir dengan darah perjuangan. Kita tidak akan kembali ke kekaisaran. Tentu Sun, aku akan menghargai upaya yang kamu lakukan. Tapi jangan lupa, Republik ini hanya akan bertahan jika ada kekuatan yang menjaga ketertiban. Kekuasaan harus melayani rakyat, bukan menindas mereka. Rakyat telah menaruh harapan mereka kepada kita. Jangan mengecewakan mereka. Harapan rakyat? Ah Sun, kau masih terlalu idealis. Kekuasaan itu bukan soal harapan, tapi kontrol. Aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan agar Tiongkok tidak terpecah. Kadang rakyat butuh tangan yang kuat untuk menjaga ketertiban. Tangan kuat tidak boleh berarti tirani. Jika kau melangkah terlalu jauh, kau akan menghadapi pemberontakan lagi. Kali ini dari rakyat yang lebih marah. Kita akan lihat Sun, kau mungkin memulai revolusi, tapi aku yang akan menyelesaikannya. Tahun 1915, Yuan Shikai wafat tanpa ada penerusnya. Hal ini menyebabkan konflik sosial horizontal terjadi antara Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong dengan Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Perang saudara tersebut disebabkan oleh adanya persaingan untuk menguasai sumber daya vital dan pusat-pusat populasi di Tiongkok. Sementara di wilayah Cina Selatan, Sun Yat-sen diangkat sebagai kepala pergerakan republik dan menjabat sebagai presiden Cina Selatan sampai tahun 1925.
Namun ketika Sun Yat-sen wafat, ia digantikan oleh Jenderal Chiang Kai-shek. Selama pemerintahannya, Chiang Kai-shek berhasil menaklukkan para panglima perang di bawah pemerintahan Partai Kuomintang dengan bekerja sama oleh Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong. Setelah para panglima perang berhasil dikalahkan, Kuomintang dan Partai Komunis Cina mulai bermusuhan. Kuomintang beranggapan bahwa Partai Komunis Cina akan mengkudeta dirinya. Konflik sosial pun tak dapat dihindarkan. Di bawah kediktatoran Chiang Kai-shek, pembantaian Shanghai pada tahun 1927 pun terjadi. Meski awalnya banyak mengalami kekalahan, tetapi Partai Komunis Cina semakin dapat memperluas pengaruhnya di daerah pedesaan melalui politik land reform. Politik land reform sendiri adalah gerakan reformasi lahan kampanye yang dipimpin oleh Mao Zedong pada akhir Perang Saudara Tiongkok dan awal Republik Rakyat Tiongkok. Kampanye ini melibatkan pembunuhan massal tuan tanah dan mendistribusikan lahan kepada petani. Setelah kekuasaan Yuan Shikai berakhir, Tiongkok jatuh ke dalam kekacauan. Namun, di pedalaman, Mao Zedong mulai mengorganisir rakyat jelata untuk melawan pemerintahan Kuomintang. Lihat tanah ini. Lihat ladang-ladang yang kalian kerjakan dengan susah payah. Siapa yang memiliki tanah ini? Bukan kalian, tapi para tuan-tuan tanah besar yang ada di kota-kota. Sekarang tugas kalian hanya berjuang untuk bertahan hidup. Kami tak punya pilihan. Tuan Mao, kami bekerja hanya untuk bertahan hidup. Setiap tahunnya kami berhutang lebih banyak. Inilah yang akan kami ubah. Partai Komunis akan membagi-bagi tanah untuk kalian. Kalian akan memiliki apa yang seharusnya kalian miliki. Tetapi kita harus melawan Kuomintang yang korup. Mereka tidak peduli pada petani, hanya pada kaum-kaum elit. Tapi Tuan Mao, bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka punya tentara dan senjata. Rakyat, mereka mungkin memang punya senjata, tapi kita punya yang lebih kuat. Mereka mungkin punya pasukan, tapi kita punya jumlah. Dengan ini kita akan menang. Kami akan berjuang bersamamu, Tuan Mao. Jika ini adalah cara untuk membebaskan kami akan melawan. Setelah 12 tahun Perang Saudara, pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, membawa kemenangan bagi kaum komunis dan perubahan besar bagi bangsa. Hari ini, rakyat Tiongkok bangkit. Tiada lagi kekuasaan tirani. Tiada lagi penindasan kaum elit. Di bawah bendera komunis Tiongkok yang baru, semua rakyat memiliki kesempatan yang sama. Rakyat menjadi raja di tanahnya sendiri. Mulai hari ini kita bangun negara kita bersama, tanpa penindasan, tanpa ketidakadilan. Bersama kita akan maju oleh rakyat untuk rakyat. Nah, di dalam revolusi Tiongkok ini ada beberapa konflik sosial yang terjadi. Yang pertama yaitu konflik sosial vertikal. Dalam sosiologi, konflik vertikal adalah konflik antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang tidak sama. Contohnya seperti dalam pemberontakan Wuchang. Pemberontakan ini terjadi antara dinasti Qing melawan pasukan revolusioner. Yang kedua yaitu konflik antar satuan nasional, di mana konflik ini disebut juga konflik antar kepentingan organisasi. Contoh dalam revolusi Tiongkok pada Perang Saudara, di mana Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek
berseteru dengan Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong untuk memperebutkan wilayah. Yang ketiga yaitu konflik terbuka. Dalam sosiologi, konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Bahkan dalam Revolusi Tiongkok, konfliknya diketahui sampai ke negara-negara lain. Contoh konflik ini dalam Revolusi Tiongkok yaitu ketika Sun Yat-sen pergi ke Eropa untuk memberitahu pihak Bank Empat Bangsa untuk tidak meminjamkan uang kepada dinasti Qing. Ia juga meminta dukungan internasional bagi revolusi yang ia pimpin. Kami akan berjuang bersamamu, Tuan Mao. Jika ini adalah cara untuk membebaskan anjing. Hari ini rakyat adalah kekuasaan kaum elit.